Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Itu pun kami tawarkan kepada ketua partai apakah mau konferensi pers atau tidak. Tapi kalau mau konferensi pers, itu ruang itu kami siapkan. Potongan sapi, jadi dia sebelum ditangkap dia melarikan diri. Saat dia melarikan diri, anggota juga respon, melakukan pengejaran, akhirnya dia tertangkap. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau siapkan ruang media center bagi parpol yang ingin konferensi pers usai mendaftarkan bacaleknya sebagai peserta pemilu tahun 2024. Pemuda residivis asal Kecamatan Wolio, Bau-Bau, kembali berurusan dengan hukum lantaran kedapatan menguasai narkoba sejumlah 18 paket. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini Minggu 10 Mei 2023 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau siapkan ruang media center bagi parpol yang ingin konferensi pers usai mendaftarkan bacaleknya sebagai peserta pemilu tahun 2024. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Itu pun kami tawarkan kepada ketua partai apakah mau konferensi pers atau tidak. Tapi kalau mau konferensi pers, itu ruang itu kami siapkan. Tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada pemilihan umum pemilu serentak 2024 sudah dibuka sejak 1 sampai dengan 14 Mei 2023 pukul 23:59. KPU Kota Bau-Bau meminta para pimpinan partai politik untuk segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Pada proses pendaftaran peserta pemilu ini, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau memfasilitasi ruang media center bagi parpol yang ingin melakukan konferensi pers kepada awak media. Ketua KPU Bau-Bau Edi Sabara menyebut pihaknya sengaja menyediakan media center agar pendaftaran setiap parpol bisa diketahui publik melalui media. Namun konferensi pers tersebut bukanlah keharusan, dikembalikan kepada kemauan tiap pimpinan partai politik. Memang di skemanya kami setelah kami terima di depan, kemudian kami ajak ke ruang pendaftaran. Setelah pendaftaran itu ada ruang media center. Jadi di media center ada dua, ada pendaftaran, kemudian ada untuk konferensi pers. Kalau itu pun kami tawarkan kepada ketua partai apakah mau konferensi pers atau tidak. Tapi kalau mau konferensi pers, itu ruang itu kami siapkan. Dalam proses pendaftaran bacalek ini, KPU Bau-Bau tidak melarang adanya euforia ataupun iring-iringan parpol yang datang mendaftar di KPU Bau-Bau. Sebab hal itu tidak disebutkan khusus dalam petunjuk teknis. Meski demikian, pihaknya akan membatasi jumlah pengurus parpol yang masuk ke halaman kantor KPU dengan mempertimbangkan terbatasnya ruang dan halaman kantor KPU. Yang penting adalah ketua dan sekretaris partai itu, karena ketua dan sekretaris partai itu yang mendaftarkan ke KPU. Kalaupun misalnya itu konvoi, euforia yang lain itu silakan, tapi kami mungkin membatasinya. Kami siapkan juga sekitar 25 orang untuk yang caleg-caleg mungkin yang ikut di rombongan itu. Edi Sabara juga menyebut proses pendaftaran bacalek pada pemilu 2024 ini sudah semakin mudah sebab dilakukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Parpol tinggal menyerahkan dokumen dalam bentuk soft copy atau file kepada panitia KPU. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemuda residivis asal Kecamatan Wolio, Bau-Bau kembali berurusan dengan hukum lantaran kedapatan menguasai narkoba sejumlah 18 paket. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan.
Dinginnya jeruji besi nampaknya tak mempan bagi RN, pemuda asal Kecamatan Wolio Bau-Bau berusia 20 tahun lantaran terus-menerus berurusan dengan hukum. Belum lama keluar dari lapas Bau-Bau karena terlibat kasus pencurian dengan pemberatan, RN harus kembali berurusan dengan polisi. Kali ini pelanggarannya cukup merusak generasi muda, yakni terlibat penyalahgunaan narkoba dengan sistem tempel. Dalam rilis kepolisian Resort Polres Bau-Bau yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Muhammad Salman, RN digelandang ke Mako Polres Bau-Bau sejak 29 April untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu sejumlah 18 paket berbagai ukuran. Total barang bukti hasil pengukuran kepolisian sejumlah 6 gram yang dikemas dalam bungkusan sosis berisi pipet dan sabu. Kepada polisi, RN mengaku seluruh narkoba ia peroleh dari seorang yang tidak ia kenal lewat sambungan telepon dan mulai berbisnis hanya lewat komunikasi seluler. Pemotongan sapi, jadi dia sebelum ditangkap dia melarikan diri. Namun saat dia melarikan diri, anggota juga respon, melakukan pengejaran, akhirnya dia tertangkap. Setelah tertangkap, dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, ada ditemukan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika. Jadi ada sebanyak 18 aset. Lanjut, AKP Salman menyebutkan, selain menjual sabu, hasil tes laboratorium tersangka terbukti menggunakan narkoba. Atas perbuatannya, RN diganjar hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. AKP Salman menambahkan, upah tersangka menjual narkoba sebesar Rp35.000 per paket. Hasil penyelidikan polisi, RN juga residivis dan sudah berapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan karena melakukan aksi pencurian bahkan sejak masih di bawah umur. Wada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Jumlah penumpang selama angkutan laut Lebaran 2023 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencapai 106.695 orang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Untuk penumpang turun 54.936. Jadi totalnya adalah 106.695. Posko penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah di Pelabuhan Murhum Bau-Bau resmi ditutup, yang berlangsung selama 32 hari sejak 7 April sampai 8 Mei 2023. Upacara penutupan posko dipimpin Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Jasra Yuzi Irawan pada Selasa 9 Mei 2023. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Herwan Rasid mengatakan, selama angkutan Lebaran Idul Fitri 2023, total penumpang di Pelabuhan Murhum sebanyak 106.695 orang. Jumlah penumpang tersebut, kata Rasid, meningkat 20,16% dibandingkan jumlah penumpang angkutan Lebaran 2022 sebanyak 88.792 orang. Di mana posko penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah perlu kami sampaikan jumlah penumpang yang naik adalah 51.759. Untuk penumpang turun 54.936. Jadi totalnya adalah 106.695. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu dengan total penumpang naik dan turun hanya 88.792, maka kenaikannya adalah 20,16%. Rasid mengatakan penumpang angkutan Lebaran di Pelabuhan Murhum dilayani oleh kapal pelni, kapal swasta, dan kapal perintis dengan pelayaran provinsi di Indonesia serta antar pulau di Sulawesi Tenggara. Secara umum, kata Rasid, penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2023 di Pelabuhan Murhum berjalan dengan baik. Pun begitu, pihaknya juga mengevaluasi beberapa hal yang mesti mendapat perhatian ke depan. Pertama, kata Rasid, pihaknya berharap PT Pelni dapat menyediakan mesin boarding pass yang dapat diakses langsung oleh penumpang. Selama ini masih dilakukan oleh petugas Pelni. Kami mengharapkan kepada PT Pelni dapat menyediakan mesin mungkin satu baik di pelabuhan, satu buat di kantor Pelni. Penumpang sendiri yang melakukan boarding pass seperti di bandara. Kedua, kata Rasid, penumpang diharapkan datang di pelabuhan minimal 2 jam sebelum keberangkatan kapal untuk melakukan check-in, sebab keterlambatan penumpang membuat kedatangan kapal di pelabuhan berikutnya akan tertunda.
Kemudian yang berikutnya lagi mengenai tangga kapal. Yang pertama itu yang jadi masalah kalau ada orang sakit, dia harus ditandu lewat tangga. Kalau buruh tidak kuat, lemas itu jatuh merosot itu orang. Kami harapkan kemarin ke Pelni kalau bisa ada tangga khusus atau ke pintunya dibuka sesuai tingginya dermaga. Jadi tinggal masuk aja. Di samping itu, Rasid juga menyarankan Pelni menyediakan tangga khusus untuk menaikkan koper penumpang di atas kapal. Sebab pengalaman sebelumnya, beberapa koper penumpang rusak karena harus diangkat dengan beban berat untuk dinaikkan lewat tangga manual. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. 4 kelurahan di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau terdata bakal menerima 1.000 paket ikan beku dari SKIPM untuk warga berpenghasilan rendah. Mengenai hal itu, kembali Wade Nurliani melaporkan. Menyongsong bulan mutu karantina ikan tahun 2023, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau bakal membagikan 1.000 paket ikan beku. Penyerahan paketan ikan akan berlangsung Rabu 10 Mei dan disaksikan langsung oleh Kepala BKIPM Pusat Insinyur Pamuji Lestari bersama Wali Kota Bau-Bau. Paketan ikan beku tersebut akan disalurkan di 4 kelurahan di Kecamatan Bungi, diantaranya Kelurahan Liabuku, Waliabuku, Kelurahan Karing-Karing, dan Kampeonaho. Camat Bungi Hasrun Padadari mengaku bersyukur warga di wilayahnya mendapatkan perhatian khusus SKIPM. Baginya pembagian ikan sangat menunjang kebutuhan warga, utamanya mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Oh ya, untuk penerima tetap prioritasnya yang kejar menerima, yang kurang mampu tentu di ranking dari bawah ya, dilihat memang betul-betul yang membutuhkan, betul warga kurang mampu begitu. Kelurahan Liabuku 250 orang, di Waliabuku 250 orang juga. Titiknya di Kelurahan Waliabuku. Kemudian untuk titik kedua di Wantilan, Kelurahan Karing-Karing, di balai adatnya itu, Wantilan. Sementara itu titik penyerahan pertama akan dipusatkan di Kelurahan Waliabuku, selanjutnya lokasi kedua di Kelurahan Karing-Karing. Dikonfirmasi RRI, Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya menyebutkan, masing-masing kepala keluarga yang telah ditunjuk pihak kelurahan terkait akan mendapatkan 1 paket berisi 2 kg ikan beku, total sebanyak 2 ton ikan dikemas menjadi 1.000 paket. Setiap kelurahan mendapatkan jatah 250 paket ikan untuk 250 kepala keluarga kurang mampu yang telah didata pihak kelurahan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau siapkan ruang media center bagi parpol yang ingin konferensi pers usai mendaftarkan bacaleknya sebagai peserta pemilu tahun 2024. Pemuda residivis asal Kecamatan Wolio Bau-Bau kembali berurusan dengan hukum lantaran kedapatan menguasai narkoba sejumlah 18 paket. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.